Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al amalana hadza salihan wa liwajhika khalisan wa la taj'al fihi li anfusina wa la li ahadin min khalqika syarira wa la nasiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Di pertemuan yang kita mulai lagi setelah kurang lebih mungkin 3 bulan ya, saya tugas mengajar di sana. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan pada pertemuan ini adalah pertemuan pembukaan, pemanasan aja dulu ya, dimana pada kesempatan kita akan mencoba untuk membahas surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandang ilmu dan juga orang-orang yang mencintai ilmu, tentang keutamaan ilmu agar kita lebih semangat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu lahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal menarik di mana dalam ayat ini ada susunan kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya yarfa'illah, Allah mengangkat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan juga mereka-mereka yang berilmu atau mendapatkan ilmu. Darajat katanya, derajat. Allah ngangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Di antara kalian beberapa derajat. Apa makna derajat tersebut? Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajat fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Ma bayna darajataini masira khamsmi'ati am. Lil ulama, bagi orang-orang yang berilmu, di mana ilmu itu tidak mungkin bisa datang sendiri, harus dicari. Bagi orang-orang yang berilmu, itu mencari ilmu, pencari ilmu, pecinta ilmu, orang yang semangat untuk mencari ilmu,
Darajatun fauqal mu'minin, mempunyai derajat di atas orang-orang yang beriman. Artinya di sini beriman ilmunya kurang. Bisab imi'ati darajah, sebanyak 700 derajat. Orang-orang yang berilmu, beriman plus berilmu, mempunyai derajat yang tinggi dari orang-orang beriman saja beberapa derajat. Berapa jumlahnya? 700 derajat. Ma bainad darajataini masira 500 am. Antara derajat yang satu ke derajat yang satunya lagi itu diibaratkan seperti 500 tahun perjalanan. Orang-orang berilmu, beriman juga punya derajat yang tinggi di atas orang-orang beriman saja sebanyak 700 derajat. Antara derajat yang satu ke derajat yang satunya lagi itu seperti perjalanan 500 tahun. Targhib, motivasi ya. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 ada ayat berbentuk istifham inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Atau pertanyaan yang tidak butuh jawaban lisan. Cukup di hati. Apa katanya? Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu mengetahui dengan orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui? Sama enggak ya orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ini pertanyaan tapi enggak butuh jawaban. Menunjukkan bahwa yang namanya orang berilmu ya beda dengan orang tidak berilmu. Cara ngomongnya orang yang berilmu beda dengan cara ngomong orang yang tidak berilmu. Pemikiran orang berilmu beda dengan pemikiran orang yang tidak berilmu. Sikapnya, kepribadiannya, gaya-gayanya, termasuk juga yang lainnya. Makanya ilmu sangat dimuliakan, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan satu pesan. Apa katanya? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan jadikan dia faqih, paham terhadap agama. Seorang ulama syair menyebutkan bahwa makna dari hadis ini, jika seseorang hidup di dunia punya segalanya, tetapi ternyata dia awam terhadap agamanya, ya, sudah tua, punya segalanya tapi awam terhadap agamanya, maknanya la khaira fihi, tidak ada kebaikan dalam diri dia. Apa tanda Allah memberikan kebaikan pada diri seseorang? Tandanya Allah membuat dia faqih, paham terhadap agama. Jadi pahamnya seseorang terhadap agama menjadi salah satu dari sekian banyak tanda Allah memberikan kebaikan. Ya, ilmu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, oleh Rasulullah SAW, rojulan ahaduhuma abid wal akhar alim. Jadi disebutkan kepada Rasul ada dua orang. Yang pertama ahaduhuma abid, yang pertama seorang ahli ibadah, rajin ibadah, pokoknya kuantitas dan kualitas ibadahnya bagus. Wal akhor alim, yang keduanya ada seorang alim, orang berilmu. Ada dua nih, yang pertama abid, ahli ibadah, yang keduanya adalah alim, orang berilmu. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Apa katanya?
Fadlul alim, perumpamaan orang alim, perumpamaan orang berilmu alal abid, atas orang yang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum, adalah seperti perumpamaan aku dengan kalian. Kalian itu kepada siapa? Para sahabat. Kalau Rasul dengan para sahabat lebih mulia mana? Rasul. Perumpamaan orang ahli ibadah dengan orang alim adalah seperti perumpamaan. Artinya aku, Rasul dengan para sahabat. Orang alim, orang yang ahli ibadah. Ya orang alim di sini ya ahli ibadah juga. Karena di antara tanda ilmu yang bermanfaat itu berasar, punya pengaruh terhadap ibadahnya. Gitu. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-haut la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya Allah, wa ahlas samawat wal ard, dan penduduk langit sekaligus penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubang-lubangnya, wa hattal haut, sampai hewan-hewan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair, betul-betul mendoakan kepada orang-orang muallimin nas, yang senantiasa mengajarkan manusia al-khair, kebaikan. Orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada sekitar, orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, didoakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, ya, didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut dan hewan-hewan di lautan itu. Luar biasa. Dan tidak mungkin seseorang mengajarkan kebaikan kecuali dia belajar dulu. Karena kalau dia tidak belajar, apa yang mau disampaikan? Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, ta'allam falaisal insan yuladu aliman, belajarlah, falaisal insan yuladu aliman, karena tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini langsung alim, langsung berilmu, seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan, fadlul alim alal abid kafadli lailatil badri ala sairil kawakib, wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya rithu dinaron wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Fadlul alim alal abid, perumpamaan orang alim, orang berilmu, alal abid, dari ahli ibadah, kafadli lailatil badri ala sairil kawakib, adalah seperti perumpamaan malam di bulan nama ala sairil kawakib, dari bintang-bintang, bulan, bintang-bintang. Bulan mencolok, ya, bintang-bintang kecil. Wa innal ulama, sesungguhnya para ulama itu, warasatul anbiya, pewaris para nabi, wa innal anbiya, dan para nabi itu, lam itu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, wa innama warathul ilma, akan tetapi para nabi sama rasul itu mewariskan ilmu. Maka faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir, barang siapa yang mencari, mengambil, mendapatkan warisan Nabi berupa ilmu tersebut, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau bagi kita, yang namanya kebaikan yang sangat banyak itu apa? Apa tuh? Ilmu. Robbi zidni
ilma warzukni fa wahai Rob zidni tambahkan untukku ilman ilmu warzukni dan berikan aku rezeki fahman berupa pemahaman. Guru saya itu setiap selesai ngajar pasti yang diucapkannya itu alhamdulillah alhamdulillah gitu. Setelah baca buku kitab gitu alhamdulillah. Setelah nulis alhamdulillah, muji-muji Allah. Kita tanya, kenapa setiap selesai ngajar alhamdulillah. Belajar sendiri baca buku, baca kitab, nulis kitab alhamdulillah. Kenapa? Dia menjawab, di antara kenikmatan terbesar dalam hidup saya adalah bisa belajar dan bisa mengajarkan ilmu Allah. Jika seandainya saya hidup, kesibukannya banyak, tapi tidak sempat juga belajar, apalagi tidak sempat juga mengajarkan, maka la khairah fi, tidak ada kebaikan katanya. Kebaikannya itu aktivitas para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dari dulu non-stop itu. Sibuk dengan ilmunya, apapun statusnya, apapun pekerjaannya. Tapi itu aja cinta kepada ilmu. Haus terhadap ilmu sebagaimana hausnya terhadap lainnya di dunia ini. Haus gitu. Ya. Fadilahnya luar biasa. An Sofwan ibni Asal radhiyallahu anhu, dari Sofwan bin Asal, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, innal malaika la tad'u ajnihata li talibil ilmi ridon bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan, melebarkan sayap-sayapnya. Malaikat kan ada sayap. Cuman kita tidak boleh menggambarkan sayapnya dikira-kira gitu. Ada lah hadisnya seperti itu. Ya, stop menggambarkan. Tidak boleh menggambarkan zat yang gaib gitu. Allah ya menerangkan hal tersebut. Para malaikat itu melebarkan sayapnya litolibil ilmi, kepada pencari ilmu. Ridon bima yasna, meridoi apa yang dilakukannya. Nah, qala al-Khitabi, berkata Imam al-Khitabi, yang dimaksud para malaikat melebarkan sayapnya kepada pencari ilmu itu apa? Ahaduha, makna yang pertama katanya, annahu ajniyah, maknanya makna yang seperti itu, melebarkan sayap gitu. Atsani, makna yang kedua, annahu bimakna tawadu ta'ziman li talibil ilmi. Maknanya para malaikat itu tawadu, merendahkan diri mereka, ta'ziman li talibil ilmi, mengagungkan para pencari ilmu. Jadi para pencari ilmu itu diagung-agungkan oleh para malaikat, disukai oleh para malaikat. Allah apalagi, didoakan lagi. Ya, luar biasa itu para pencari ilmu. Ya. Atsalis, makna yang ketiga, annal murad bihi an-nuzul inda majalisil ilmi wa tarkut tayr. Bahwa para malaikat itu an-nuzul, turun inda majalisil ilmi, turun di majelis-majelis ilmu, mengerumuni, wa tarkut tayran, dan tidak terbang, langsung ngerumuni di atas. Dan ini sebenarnya menguatkan hadis Nabi bahwa di antara para malaikat itu, ya, karena malaikat itu ada yang tugas di langit, ada yang tugas di bumi, yang wajib diketahuikan 10. Cuman aslinya banyak, Allah yang tahu. Cuman di antara malaikat itu ada yang bertugas jalan-jalan di muka bumi. Cari apa? Cari kumpulan orang-orang yang mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu Allah. Ilmu agar semakin cinta Allah. Ilmu agar semakin cinta kepada Rasul. Ilmu agar semakin cinta pada Al-Quran.
hadis, ibadah, ilmu-ilmu tentang pokoknya diingat tentang Allah. Tujuan ilmunya Allah. Kan ada orang tujuan ilmu tapi dunia. Ini tujuannya Allah. Belajar apapun ujung-ujungnya ini mengagungkan Allah. Maka malaikat itu akan turun di majelis tersebut mengabarkan malaikat-malaikat yang lainnya ada di langit. Artinya malaikat-malaikat di langit pada turun mengerumuni. Apa yang dilakukan malaikat? Mendoakan orang tersebut. Mendoakan kumpulan tersebut. Allahumma gfir Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka-mereka yang kumpul tersebut, ya Allah rahmati orang-orang yang kumpul tersebut sampai majelis itu selesai. Dan ketika majelis itu bubar, maka orang yang bubar dari majelis itu berguguran dosa-dosanya seperti bergugurannya daun-daun di musim kemarau. Jadi sakral kumpul-kumpul di majelis itu. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang dibahas, yang dipelajari adalah Al-Quran. Sebaik-baik ucapan di alam dunia ini. Sebaik-baik ilmu asyraful ulum. Ingin mengetahui apa hakikat dari Al-Quran tersebut. Isinya, pesannya seperti apa. Kumpulnya, diamnya, mendengarkannya, membacanya, gitu kan. Kalaupun perlu menghafalnya atau menuliskannya, menyibukkannya, itu semua dicatat sebagai ibadah. Bahkan salah satu tanda seseorang itu mempunyai mahabbatullah, orang itu punya rasa cinta kepada Allah, salah satu indikatornya itu adalah mencintai Al-Quran. Senang mengakrab-akrabkan diri dengan Al-Quran. Ya, tidak dikondisikan seperti itu. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kembali, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Mafhum mukhalafahnya, orang yang enggan untuk mencari ilmu, melangkahkan kakinya, maka dipersulit untuknya masuk ke surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan likulli syai'in tariq wa tariqul jannatil ilm, segala sesuatu itu ada jalannya dan jalan menuju ke surga adalah ilmu. Kenapa? Karena ilmu merupakan salah satu bentuk miftah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm liyuhya bihil Islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Man ja'ahul maut, barang siapa yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilm, dan ketika kematian itu datang dia sedang mencari ilmu, statusnya penuntut ilmu, dan tujuan dia mencari ilmunya itu adalah yuhya bihil Islam, untuk menghidupkan agama Allah, untuk menghidupkan Islam. Dia belajar untuk apa? Mensiarkan Islam. Dia belajar apa? Menghidupkan agama Allah. Kana bainahu wa bainal anbiya, maka antara dia dengan para nabi itu fil jannati, di surga nanti, darajatun wahidah, satu derajat katanya itu. Allahu Akbar. Ilmu ya. Hanya kalau kita perhatikan ternyata tidak sembarangan ya. Orang-orang itu cinta ilmu. Bahkan para ulama dulu tuh sampai sekarang ya, ketika orang mau belajar itu pasti didahului dengan membahas tentang keutamaan ilmu dulu. Emang mau ngapain sih sampai menyibuk-nyibukkan diri? Ada yang menyibukkan diri menghafal Quran, ada yang menyibukkan diri menghafal hadis, ada juga menyibukkan diri menghafal kosakata bahasa Arab, menyibukkan diri belajar fikih.
Ya, belajar ilmu-ilmu sakofah, sejarah Islam apa tujuannya? Oh, ternyata ini niatnya adalah kemuliaan. Sehingga jika niat ilmu itu lurus, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Ya. Ada satu hal menarik tuh, kisah luar biasa di Spanyol, Andalus, ada seorang pemuda namanya Yahya. Dia minta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke Madinah. Pada saat itu di Madinah ada seorang ulama namanya adalah Imam bin Anas. Diizinkanlah lewat jalur darat. Tujuannya apa? Dari Spanyol ke sana belajar. Setelah berhari-hari lewat darat, datanglah ke Madinah. Kemudian selanjutnya diizinkanlah belajar. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Maka pemuda itu yang bernama Yahya, dijuluki dengan Yahya al-Andalus, Yahya orang Andalus gitu. Jadi seorang murid Imam Malik tersebut. Ketika bahwa dia sedang menerangkan materi, tiba-tiba di luar itu ada orang teriak-teriak. Di luar Masjid Nabawi itu teriak-teriak alfil, alfil, ada gajah, ada gajah, ada gajah di luar. Maka murid-muridnya langsung bubar keluar untuk melihat gajah, karena pada saat itu gajah termasuk makhluk Allah yang langka. Afrika kan banyaknya, bukan di Timur Tengah. Kalau kita lihat gajah biasa, tapi kalau lihat unta aneh mungkin. Banyak berselfie sebagainya. Pada bubar lihat gajah. Imam Malik bin Anas tidak marah. Dianggap sebagai tarwih katanya, represi. Tapi cuman ada satu murid yang tidak keluar, tetap aja dia diam. Enggak melihat gajah. Maka terjadi dialog antara guru sama murid tersebut. Ya Yahya, lima zalam takhruj kama kharaja Zumalak wa Yahya. Kenapa engkau tuh tidak keluar untuk melihat gajah sebagaimana teman-teman kamu keluar melihat gajah? Apa jawaban Yahya orang Andalus tersebut? Ya Imam, laqad ji'tu minal Andalus ilahuna li ata'allam minkala li aralpil. Wahai Imam, saya datang jauh-jauh dari Andalus, dari Spanyol ke sini, tujuannya itu untuk mencari ilmu, berguru kepadamu, la li aralpil, bukan untuk melihat gajah. Kaget ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Yahya innaka aqalu ahlil Andalus. Wahai Yahya, engkau adalah orang Andalus paling berakal katanya. Paling berakal. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia pulang ke Andalus, Spanyol, jadi ulama. Kalau kita baca sejarah Spanyol, ada ulama namanya Yahya. Itu muridnya Imam Malik Anas itu. Ya. Berguru ke Madinah, pulang seperti itu. Itu dulu ya. Ini kita pun sama Yahya juga, cuman Yahya al-Indonesia, Yahya Indonesia, atau Yahya al-Batam, Yahya orang Batam gitu. Cuman kondisinya mirip juga. Kadang ada godaan gajah gitu. Cuman gajahnya bukan gajah hewan ya gitu kan ya. Gajahnya ya bisa pikiran, bisa kesibukan, bisa juga atan ataupun hal-hal lainnya emang bisa membuat kita terhenti untuk belajar dan sebagainya. Tapi niat lurus insya Allah akan didapatkan ya. Nah, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu asar nih. Asar ini ucapan para sahabat, ucapan tabi'in. Apa katanya? Laulal ulama lasoron nas mislul bahaim. Kalau seandainya tidak ada para ulama, kalau seandainya tidak ada orang-orang berilmu, lasoron nas misal bahaim, niscaya manusia itu akan hidup seperti binatang katanya. Kalau bukan karena ulama, kalau tidak ada ulama, maka dapat dipastikan manusia itu akan hidup seperti binatang. Artinya tidak terarah. Ulama apa? Nanti dibahas. Ulama yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala.
Qala Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu taala. Qala Mu'adz bin Jabalin. Berkata Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Ta'allamul ilm. Belajarlah satu ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sesungguhnya mencari ilmu karena Allah Ta'ala khasyah, merupakan salah satu bentuk rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan mencari ilmu itu merupakan bentuk ibadah. Wa mudarosatuhu tasbih, kemudian belajarnya, mudarosah ilmu tersebut merupakan salah satu bentuk tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan mencarinya, sibuknya mencari ilmu adalah bentuk jihad. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu adalah bentuk sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, kemudian yang selanjutnya segalanya kepada cari ilmu merupakan salah satu bentuk muqarabah, mendekatkan diri pada Allah, ya. Wa huwal anisu fil dati wasaibu fil khibah, dan dia adalah sahabat di saat kita lagi sepi, sendirian, berkholwat. Itu ilmu. Makanya kalau siapapun yang mempelajari ilmu dan mempelajari tentang keutamaan-keutamaan ilmu, maka yang ada dalam pikirannya itu adalah pokoknya tiap hari itu saya harus dapat ilmu saja. Karena ilmu itu salah satu bentuk keberkahan. Yang paling utama itu ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwa thalabul ilm faridoh ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Walaupun di sana para ulama itu berpendapat banyak, ya. Qalal fuqaha, para ahli fikih mengatakan yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu fikih, ilmu fikih katanya. Kenapa? Idbi ya'riful halal wa haram. Karena dari ilmu fikih kita bisa tahu halal haram. Wa qalal mufassiruna wal muhaddisun, sedangkan ahli hadis dan para mufassir mengatakan bahwa ilmu itu adalah ilmu kitab Al-Quran, hadis. Wa qalatis sufiyah, para ahli sufi mengatakan bahwa yang wajib dicari itu ilmu ikhlas wa afatun nufus, ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit hati. Wa qalal mutakallimun, ahli kalam mengatakan ilmu kalam. Nah, kalau kita mungkin pelajari semuanya, ya ilmu akhlak, ya, ilmu ikhlas, Al-Quran, hadis, fikih, cara, semua yang bermanfaat itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pelajari. Baik, ini merupakan salah satu bentuk muqaddimah pemanasan lagi dari awal. Semoga kita semakin semangat dan istiqomah dalam mencari warisan Nabi. Unzur maqala wala tanzur man qala, lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.